sudah 1300 tahun. Candi-candi ini sendiri dibangun dari abad 8 sampai abad ke-10. Namun, pada abad 10, candi-candi ini rusak parah karena gempa bumi Merapi, dan gempa tersebut mendapat sebutan Mahapralaya, di mana Maha memiliki arti besar, sedangkan Pralaya itu bencana. Bencana yang terjadi sangatlah besar yang mengakibatkan pemindahan kerajaan ini ke Jawa Timur. Nah, kenapa sih situs ini dinamakan situs Candi Ratu Boko? Karena sebenarnya Ratu Boko itu adalah raja fiktif, raja yang tidak ada dan tidak memiliki cerita. Ratu Boko ini adalah seorang laki-laki dan ia adalah raja dari Roro Jonggrang. Terdapat pedoman dalam penamaan situs. Yang pertama yaitu cerita legenda rumahnya Ratu Boko, yang kedua berdasarkan prasasti. Jadi pada abad 8 ini situs ini memiliki nama Abhyagiri Vihara, yaitu sesuai dengan prasasti yang ditemukan pada tahun 792 Masehi oleh Rakai Panangkaran yang merupakan raja pertama di sini. Nah, Rakai Panangkaran ini merupakan guru besar agama Buddha. Abhyagiri Vihara memiliki bahasa yang merupakan bahasa Sanskerta, memiliki arti abhaya atau tidak berbahaya, giri gunung atau bukit, dan vihara yaitu asrama. Jadi arti keseluruhan dari Abhyagiri Vihara adalah asrama agama Buddha yang berada di atas bukit yang aman dan damai. Saat dipimpin oleh Rakai Panangkaran, situs ini belum menjadi keraton, namun masih sebagai pondok pesantren, tempat belajar agama Buddha. Barulah setelah Rakai Panangkaran wafat, kekuasaan berpindah ke agama Hindu dan dirajai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan yang membangun Candi Prambanan sebagai tempat peribadatan agama Hindu. Oke, kita sudah sampai ke gerbang yang pertama, di mana di sini terdapat batu-batuan asli yang tersusun. Tapi sebelumnya batuan yang bisa disusun dan dilakukan pemugaran menjadi sebuah bangunan adalah batuan yang lingga dan yoninya bisa disatukan. Kalau lingga dan yoni nggak bisa disatukan atau nggak cocok, maka akan menjadi batuan yang tidak tersusun. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Belakang ini merupakan batuan asli ya. Sejak dulu batuannya seperti ini, nggak berubah sama sekali. Oke, kita sudah masuk ke gapura yang pertama, di mana di setiap gapura, di setiap pintu pasti ada yang namanya kala. Nah, kala itu apa? Kala itu seperti ini. Sosoknya merupakan seorang buta yang ceritanya kala ini menyusup di sekumpulan para dewa yang mengambil air, namanya air Tirta Amerta. Tirta artinya air dan Amerta artinya abadi. Jadi di situ kala menyamar menjadi seorang dewa yang mana dia kepergok dengan dewa yang namanya Dewa Chandra, yang merupakan dewa bulan dalam agama Hindu. Nah, di sini kala akhirnya ketahuan dengan yang namanya Dewa Chandra, dan Dewa Chandra melapor dengan Dewa Wisnu. Mengetahui itu, Dewa Wisnu langsung memenggal. Cuma kala ini sudah terlanjur meminum air Tirta Amerta hingga sampai ke tenggorokannya saja, sehingga pada akhirnya tubuh kala dari atas sampai ke bawah itu busuk, tapi lidahnya masih tetap hidup seperti itu.
Baik, di sini dapat terlihat ada beberapa batu yang ditandai dengan pola titian atau dilubangi. Ini bertujuan untuk membedakan antara batu asli dengan batu yang direstorasi menggunakan batu yang baru. Jadi tidak semua batu yang ada di sini menggunakan batu asli dari Keraton Pokonya, tetapi ada beberapa yang menggunakan batu yang baru karena batu yang asli sudah rusak atau sudah lapuk sehingga tidak dapat menahan beban lagi, seperti itu. Nah, jadi pucuk yang ada di atas ini bernama Mandala. Namun, jika di Candi Prambanan, pucuk ini disebut dengan Lingga. Baik, kita di sini ada di Candi Pembakaran. Jadi sebelumnya itu ditemukan banyak sekali sisa abu di dalam ini. Dan orang-orang di sekitar percaya bahwa tempat ini adalah tempat pembakaran bagi abu jenazah raja-raja yang ada di sini. Cuman setelah diteliti kembali, ternyata abu yang di dalam sini tidak ada sisa-sisa bakaran tulang ataupun sisa-sisa bakaran manusia. Sehingga peneliti menyebutkan dan menyimpulkan bahwa tempat ini hanya digunakan sebagai tempat pembakaran kayu untuk dibakar, seperti itu. Lalu sini juga ada sumur suci. Nah, sumur suci itu sering kali digunakan untuk upacara-upacara keagamaan di Prambanan dan juga di sini. Jadi sumur suci itu digunakan untuk sebelum nyepi, ada upacara sebelum nyepi, dan itu dipercaya memberikan berikan manfaat bagi orang yang diberi air tersebut. Sekian dari saya. Sampai di Gardu Pandang di Candi Ratu Boko. Nah, untuk di Candi Ratu Boko ini tidak banyak relief dan arca-arca yang ada di dalamnya. Arca yang ditemukan hanyalah satu di sini, yaitu yang tersisa di Gardu Pandang di
Candi Ratu Boko. Terletak di bagian paling atas kiri dari Candi Ratu Boko, dan jika dilihat dari pintu masuknya, maka kita harus ke arah kiri lalu naik tangga menuju bagian paling atas. Oke, jadi batu itu dibedakan menjadi dua, terutama dalam proses pemasangan sebuah batu itu sendiri pada candi. Nah, kalau yang ini namanya yoni atau kita kenal sebagai batu yang bersifat cewek karena ada cekungannya ke dalam. Sedangkan kalau yang cowok yang namanya lingga yang model batunya itu menonjol sehingga pada proses pemasangan batu itu bisa pas seperti itu. Jadi tidak asal memasang suatu batu, bisa saja tidak cocok seperti itu. Belakang saya adalah pendopo. Jadi menurut arkeolog yang telah meneliti tempat-tempat ini, pendopo itu seringkali digunakan sebagai tempat untuk pemuka-pemuka agama untuk berdakwah atau menyampaikan ajarannya di situ dan bersama murid-muridnya. Jadi jalannya nanti tengah-tengah ada pemuka agamanya dan di bawahnya nanti ada murid-muridnya sedang mendengarkan informasi dari ketua agamanya seperti itu. Jadi sebelum memasuki suatu pendopo biasanya ada yang namanya kala. Namun bedanya di sini ada yang namanya makara. Nah, makara ini merupakan gabungan yang merupakan hewan mitologi antara gajah dengan burung, di mana tubuhnya berbentuk gajah namun bergabungan dengan burung yang merupakan kendaraan dari Dewa Baruna. Oke, selanjutnya ada yang namanya saluran air. Nah, di zaman dulu sudah ada yang namanya irigasi, yaitu di mana air dikeluarkan dari pendopo itu sendiri. Yang disebut di sini namanya jaladwara. Nah, jaladwara merupakan saluran air masih berfungsi pada usianya yang 1300 tahun. Jadi ini sudah ada dari dulu. Jadi kalau kita lihat sendiri di sekitar kita banyak ornamen maupun hiasan yang mengarah kepada agama Buddha itu sendiri. Nah, di masa kepemimpinan Rakaib
Panangkaran digunakan sebagai tempat belajar mengajar agama Buddha, pusat kelembagaan agama Buddha. Maka Rakai Panangkaran adalah guru besar agama Buddha itu sendiri. Nah, Rakai Panangkaran merupakan arsitek candi-candi Buddha. Nah, hasilnya yang pertama ada Keraton Ratu Boko ini sendiri, yang kedua ada Candi Sewu yang ada di belakang Candi Prambanan, yang ketiga ada Candi Lumbung, keempat ada Candi Bubrah, 5 ada Candi Sari, dan yang terakhir ada Candi Kalasan. Nah, Candi Kalasan merupakan candi yang ada di Yogyakarta dan merupakan candi tertua yang ada di Yogyakarta. Karena letaknya yang di Desa Kalasan, maka candi itu dinamakan dengan Candi Kalasan. Baik, tadi kita sudah melihat bagaimana luasnya daerah ini. Nah, di tempat ini khususnya 2 kotak yang besar ini adalah vihara, tempat belajar agama Buddha. Dan bentuknya itu diperkirakan memiliki bentuk joglo karena dapat dilihat di sini ada batu umpak sebagai tempat untuk berdirinya tiang penyangga dan sejajar sebanyak 36 tiang. Nah, tiang dan pagarnya itu berupa dari bahan-bahan organik dan juga atapnya juga dari bahan-bahan organik. Karena sudah 800 tahun dan tidak dijaga sama sekali, sehingga pada saat ditemukan baik tiang maupun pagar dan juga atapnya sudah tidak berwujud lagi dan sudah tidak bisa direstorasi ulang karena tidak diketahui bentuk aslinya seperti apa. Selanjutnya, para raja-raja membuat candi itu ada panduannya tersendiri, di mana hal tersebut termaktub dalam kitab Manasara Silpa Sastra, di mana kitab itu mengatur pembuatan candi. Nah, di sini kebetulan bahwasannya Rakai Panangkaran merupakan raja yang beragama Buddha, kemudian dikuasai oleh raja yang beragama Hindu, yaitu Rakai Pikatan, yang membuat replika terkait dengan miniatur candi Hindu, di mana di sini melambangkan 3 dewa itu sendiri. Yang di sebelah selatan merupakan Dewa Brahma, di mana Dewa Brahma merupakan dewa yang tugasnya menciptakan alam semesta dan seisinya. Dan yang di tengah merupakan Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah dewa yang memiliki sifat melebur, merusak, tapi merusak sesuatu yang tidak bagus dan sudah usang, dan dibangun kembali normal lagi, lalu dipelihara oleh Dewa Siwa itu sendiri. Selanjutnya yang di sebelah utara merupakan lambang dari Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu merupakan dewa yang membangun kembali apa yang telah dirusak oleh Dewa Siwa. Seperti itu. Hal ini mewakilkan miniatur tentang replika para dewa itu sendiri. Yang ada di sebelah saya pas merupakan replika dari Dewa Brahma, di mana Dewa Brahma memiliki kendaraan berupa angsa. Selanjutnya yang ada di tengah merupakan replika dari perwujudan Dewa Siwa. Dewa Siwa memiliki kendaraan berupa sapi, dan sapi itu memiliki sebuah hal yang amat suci bagi umat yang beragama Hindu. Dan di sebelah utara, paling utara, merupakan replika dari Dewa Wisnu. Dewa Wisnu memiliki kendaraan berupa Garuda yang ceritanya amat sangat banyak, berupa patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali, merupakan suatu kendaraan Dewa Wisnu setelah Brahmana bersembahyang di tempat tadi yang merupakan miniatur dari perwujudan dewa itu sendiri. Lalu Brahmana duduk bersila mengajarkan murid-murid agama Hindu, namanya Mandapa,
yang bahasa Sanskertanya merupakan pendopo. Di sini merupakan kompleks pemandian bagi ksatria. Nah, untuk kolam-kolam ini bagi ksatria ada yang kedalamannya 4 meter, 5 meter, bahkan 6 meter. Baik, kita sudah sampai di kompleks pemandian putri. Nah, jadi di sini aslinya ada 13 bulatan, yaitu tempat pemandian putri. Tetapi karena tergenang oleh air dan ini terlalu tinggi airnya, yang terlihat hanya ada beberapa saja, yaitu di sana. Nah, untuk dalamnya dulu memiliki kisaran dalam 3 meter. Tetapi karena sudah terlampau lama dan juga ada pendangkalan, dalamnya sekarang diperkirakan hanya setengahnya saja. Jadi saya sekarang ada di tempat tinggal para putri dan putri-putri raja dan dayang-dayangnya. Sebelumnya ini merupakan bangunan yang mirip dengan joglo, di mana atapnya seperti joglo. Lihat saja di sini ada batu-batu umpak, yang mana batu umpak itu sebagai penunjang dari tiang-tiang itu sendiri. Nah, diperkirakan ini berbentuk memang seperti joglo, seperti rumah seperti itu. Dan dulu ini ditempati oleh putri-putri raja maupun dayang-dayangnya yang hanya disekat dengan tirai-tirai berwarna putih. Baik, kita sudah sampai di Keputren. Nah, di sini tuh di sebelahnya kan tadi sudah disebutkan bahwa itu adalah tempat tinggal para putri raja dan juga dayang-dayangnya. Di sini adalah tempat untuk kegiatan putri raja dan juga dayang-dayangnya. Untuk tempat ini memang dari penelitian juga disebutkan bahwa tidak ada atapnya karena memang digunakan sebagai tempat untuk para putri raja dan juga dayang-dayangnya untuk berkegiatan seperti itu. Gua ini dulu menjadi tempat sesajen dan juga tempat untuk meletakkan bendera. Karena dulu di sini ada arca. Juga gua ini menjadi simbol bagi dewa-dewa yang ada disembah. Dan dulu airnya di sini untuk bersuci. Nah, gua ini sendiri merupakan hasil pahatan abad ke-8 dan menggunakan batu alam yang menjadi inspirasi nama desa Sumberwatu. Dan batu yang digunakan di sini merupakan batu putih, bukan batu andesit. Kalau batu andesit itu merupakan murni dari gunung berapi, tapi kalau batu putih merupakan batu tufa yang teksturnya lebih empuk, lebih lunak dibandingkan batu andesit. Dan selanjutnya ini merupakan Gua Lanang, di mana Gua Lanang ini hampir sama seperti Gua Wadon. Di sini ada tempat untuk bersuci dan di dalamnya meletakkan arca-arca berupa patung dan lain sebagainya, sesajen juga. Dan di belakang sana ada juga yang namanya tempat untuk bersuci atau istilahnya ada air yang mengalir di sana.
Candi Ratu Boko ini sebagai situs warisan budaya memiliki beberapa aspek yang sangat penting, tetapi sayangnya tidak dimaksimalkan. Seperti contohnya aspek sosial ekonomi, mungkin memasukkan dari situs ini sangat besar, tetapi sayangnya dari salah satu partisipan yang saya tanyai, yaitu orang warga di sini, beliau menyebutkan bahwa dari pihak pengelola sangat kurang sekali dalam memberikan manfaat bagi sekitarnya. Terbukti dari beberapa hal yang sebenarnya milik warga, tetapi tiba-tiba saja diklaim oleh pihak dari pengelola ini sendiri. Juga untuk berbagai lokasi yang di sini yang menyediakan makanan itu punya warga sendiri, dan juga harus ada yang juga harus mengontrak di sini, sehingga pemasukan dan pendapatan sebenarnya cukup banyak, tetapi sangat disayangkan masih kurang optimal. Selanjutnya sosial politik ini sendiri ada berbagai hal yang terlibat. Salah satunya yaitu tidak adanya kebijaksanaan dari pihak pengelola. Baik warga sendiri dan pihak pengelola terkadang tidak satu padu dalam mengelola daerah ini, sehingga berbagai hal yang seharusnya warga rasakan tetapi dari pihak pengelola tidak memberikannya secara maksimal. Terus sosial budaya, untuk budaya di sini sepertinya tidak terlalu berubah ya, Mbak ya. Masih seperti budaya biasa yang di sini, tetapi banyak wisatawan yang datang ke sini seperti itu. Mungkin dari Mas Angga ada tambahan? Balik plus minusnya dari wisata tadi Candi atau Keraton Ratu Boko, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya wisata ini memang memberikan yang memang nggak terasa, memberikan dampak yang cukup besar. Itu untuk pengelola, baik ya untuk UMKM juga yang ada di sekitar area ini. Karena yang kita ketahui nggak hanya di dalam, tapi di luar juga. Dengan nama Candi Ratu Boko yang terkenal, bisa memberikan insentif untuk pedagang-pedagang yang ada di sekitar ini. Dan untuk kedepannya wisata ini, ya menurut kami dari kelompok 1 bisa dikembangkan kembali dan ditingkatkan kembali tentang fasilitas dan lain sebagainya, sehingga di sini bukan hanya keuntungan pengelola, tapi banyak yang mendapatkan kebermanfaatan. Nggak cuma wisatawannya aja yang senang bisa hadir di sini, tapi pedagang-pedagangnya yang ada di dalamnya semua. Dan tentang terkait dengan politik yang ada, kebijaksanaan dari pengelola amat sangat penting dan butuh sekali yang namanya arahan dari pusat. Nah, dari pemerintah sendiri juga harus memantau terkait dengan kesejahteraan warga yang ada di sekitar Keraton Candi Ratu Boko itu sendiri. Nah, mungkin itu saja sih dari kami, dan mungkin kurang dan lebihnya kami juga mohon maaf.